Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Investasi dan trading yang utamanya di dunia cryptocurrency, pengguna nggak cuma benar mengandalkan kemampuan analisis teknikal dan fundamental aja loh. Salah satu aspek yang penting untuk membuat sebuah aktivitas investasi ataupun trading kripto ini berhasil adalah aspek psikologis. Lo inget gak sama pembahasan kita mengenai FOMO yang merupakan salah satu fenomena psikologis yang terjadi pada pengguna kripto beberapa saat lalu? Kalau ingin mengerti penjelasan FOMO ini, bisa lo klik infocard di sebelah kanan atas ya. FOMO atau Fear of Missing Out dan FUD ini sama-sama mempengaruhi sisi psikologi dari investor atau trader. Tapi strategi dan cara penggunaannya berbeda. Nanti akan gue jelasin. Tapi sebelum gue jelasin pengertian FUD dan perbedaan FUD dengan FOMO, serta penjelasan selengkapnya mengenai FUD kepada lo, ada baiknya subscribe dulu deh channel CCN Indonesia ini dan nyalakan loncengnya agar lo gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita ya. Oh iya, subscribe dari kalian pun berarti banget buat kita dan juga tim CCN karena bisa membuat kita semakin semangat terus memberikan konten-konten informatif seputar dunia cryptocurrency buat lo. So langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang FUD. Let's check this Learn to Trade video today. FUD ini memiliki kepanjangan dari Fear, Uncertainty, and Doubt, di mana merupakan strategi atau cara mempengaruhi harga aset dengan menyebarkan kabar dan informasi yang salah untuk mengacaukan keputusan investasi maupun trading. Cara kerja FUD ini kalau gue pikir-pikir sama seperti scam. Tapi sebenarnya FUD ini bukan scam karena dilakukan tidak langsung tertuju ke salah satu orang pengguna, melainkan menyebarkan berita tidak benar untuk menakut-nakuti kelompok tertentu dan menggiring kelompok tersebut ke satu arah yang nantinya bisa menguntungkan si penyebar informasi palsu ini. Misalnya begini, penyebar FUD menyebarkan informasi bahwa sebuah platform cryptocurrency telah dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk menambah bukti, si penyebar FUD ini menggandeng salah satu komplotan untuk memberikan kesaksian palsu bahwa aset yang ada dalam platform tersebut hilang. Nah, disinilah kemudian informasi palsu itu menyebar dan pastinya membuat sebagian besar investor panik. Investor yang panik ini menjual aset-asetnya dan terjadilah penjualan besar-besaran. Si investor yang panik ini nggak mau rugi dan nggak mau asetnya hilang, sehingga mereka segera menjual asetnya walau dengan harga yang murah. Inilah momen di mana pihak penyebar FUD mendapatkan keuntungan. Mereka akan membeli aset-aset tersebut dengan harga murah dan kemudian menjualnya dengan harga normal. Kondisi ini pun bisa berdampak pada turunnya suatu aset dan ketidakseimbangan harga aset tersebut. Tentunya ini karena adanya kekhawatiran yang dilebih-lebihkan dan akhirnya berujung pada tekanan jual yang kuat. Salah satu contoh nyatanya adalah koreksi Bitcoin yang pada beberapa saat lalu. Adanya kabar mengenai transaksi ganda atau double spending pada blockchain Bitcoin beberapa saat lalu. Diketahui menyebabkan mayoritas pasar menjadi khawatir walaupun transaksinya hanya $21 atau sekitar Rp300.000. Tapi kabar ini dibesar-besarkan sehingga FUD terjadi pada psikologis mayoritas trader dan investor, terutama mereka yang masih awam. Hasilnya terjadilah tekanan jual yang cukup besar dan Bitcoin jatuh ke harga $30.000. Sifat kekhawatiran berlebihan ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang negatif kan? Karena selain merugikan diri sendiri bisa jadi merugikan orang lain. Sebelum lo terseret ke dalam kondisi FUD ini, gue bakal memberikan beberapa trik untuk terhindar dari kondisi negatif tersebut. Karena kondisi ini mempengaruhi psikologis seseorang, tentunya trik pertama adalah menguatkan kondisi psikologis dan tingkatan kepercayaan diri dalam melakukan aktivitas investasi maupun trading. Dengan menguatkan psikologi, maka kekhawatiran dan asumsi FUD lo nggak akan berpengaruh secara signifikan dalam keputusan aktivitas perdagangan lo. Selain menguatkan kondisi psikologis dan percaya diri, pastinya lo juga harus diimbangi dengan analisa secara logika. Kalau hanya mengandalkan kepercayaan diri, bisa jadi lo akan menjadi arogan dan tidak percaya dengan saran-saran yang masuk. Jadi dengan adanya analisa logika, nantinya saat adanya kabar yang mengkhawatirkan di masyarakat, lo bisa menganalisa terlebih dahulu kabar tersebut. Lalu menanyakan kepada diri sendiri mengenai kabar yang diterima agar bisa berpikir lebih tenang. Beberapa hal yang harus dipertanyakan dalam sebuah kabar mengkhawatirkan datang adalah dengan kebenaran kabarnya. Apakah akan terjadi dalam waktu dekat? Apakah kabar tersebut berpengaruh secara signifikan? Dan beberapa pertanyaan lain yang akan membuat adanya dorongan pencarian fakta serta analisa. Oh ya, analisis logika ini juga termasuk fundamental dalam menghadapi FUD.
Menganalisa fundamental ini termasuk dalam menelaah potensi aset berdasarkan variabel ekonomi dan variabel terkait lainnya agar bisa menganalisis potensi perkembangan proyek, tingkat keamanan mata uang, dan tim yang ada di baliknya. Sehingga bisa lebih berpikir logis atas sebuah permasalahan yang datang. Dan jangan lupa untuk selalu bertanya dan melihat lebih luas tentang harga aset yang ada di pasaran. Trik selanjutnya adalah lo harus disiplin dengan tujuan dan strategi awal. Karena dengan kedisiplinan ini, lo sudah bisa mengatur strategi yang berkemungkinan untuk memanage risiko serta emosi. Kalau lo nggak disiplin, dampaknya akan sangat merugikan dalam perjalanan jangka panjang, apalagi buat pengguna leverage. Lalu selain itu, untuk agar FUD ini tidak menyebar, lo juga jangan menyebarkan berita yang belum jelas kepastiannya ini. Hentikan semua asumsi di mana ada berita atau rumor negatif muncul. Berasumsi boleh, tapi tetap dengan latar belakang analisa pasar secara netral dan juga beberapa sudut pandang, dan jangan membumbukan pendapat negatif di dalamnya. Tetapi kalau lo ada seseorang investor atau trader yang strateginya bergerak berdasarkan berita, jangan lupa untuk menyiapkan dana FUD. Jadi nantinya kalau terkena FUD, lo bisa tetap tenang untuk menghadapi kerugian yang ada. Karena kan memang dana tersebut dipakai untuk tumbal FUD dan pastinya bakal lebih ikhlas. Nah, dengan trik-trik yang gue berikan tadi, kalau lo mengikutinya, maka lo bisa lebih tenang dalam menghadapi FUD. Lo kepo nggak sih kenapa ada oknum yang menyebarkan FUD dan informasi yang gue dapetin serta motif praktik FUD ini nggak lain dan bukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya terjadi pada sebuah perusahaan atau strategi yang tepatnya meleset, kerjasama yang tertunda atau gagal, ataupun terjadi kerugian pada suatu proyek. Jadi untuk menutup kerugian dan mendapatkan keuntungan kembali, oknum ini menyebarkan kabar palsu ke sebuah kelompok atau kalangan tertentu. Oh iya, sesuai dengan janji gue di awal video tadi, gue bakal kasih tahu perbedaan FOMO dan FUD ini. Ya, seperti yang kita tahu, kedua kondisi psikologis ini merupakan sesuatu yang negatif kan? Tapi ternyata keduanya berbeda. FOMO atau Fear Out Missing Out ini adalah rasa takut akan kehilangan sesuatu yang dimiliki orang lain dan sedang tren. Sedangkan FUD adalah rumor atau berita yang disebarkan oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi keputusan pembeli atau penjual, investor atau trader. Jadi udah ngerti kan bedanya? FUD ini merupakan masalah yang dibuat untuk mencapai keinginan dari pihak tertentu. Dan FOMO sendiri adalah fenomena yang terjadi saat orang itu takut dan tidak mengikuti hype yang ada dalam masyarakat. Asal lo tahu nih, FUD ini selain terjadi dalam sebuah kelompok, ternyata juga bisa terjadi dalam kelompok yang lebih besar. Sejauh ini ada 4 momen FUD terbesar yang terjadi. Yang pertama adalah momen di mana terjadinya dukungan blockchain di Cina. Dukungan keberadaan blockchain di Cina ini dikemukakan oleh Presiden Tiongkok yang bernama Xi Jinping. Nah, dia memberikan dukungan Bitcoin tepat setelah nilai aset Bitcoin mengalami penurunan drastis. Sehingga dengan adanya berita mengenai Cina akan mendukung Bitcoin dan negara tersebut harus tetap berada di garis depan dalam perkembangan blockchain ini, menyebabkan percikan di pasar Bitcoin dan mempengaruhi nilai aset Bitcoin menjadi terus meningkat. Momen kedua ada pada saat peluncuran aset kripto Facebook bernama Libra Facebook. Isu privasi ini ternyata membuat lonjakan minat pada aset kripto dan membuat banyak orang percaya akan keberadaan koin tersebut. Akibatnya, dunia politik memanas di Facebook atas tuduhan privasi dan membuat sejarah perusahaan akan tuduhan yang sama naik lagi ke permukaan. Selanjutnya ada momen penulisan bug yang terjadi pada tahun 2018. Dengan adanya FUD ini, bug sempat terjadi bahan perbincangan sebagai aset kripto berjangka. Karena perilisan bug ini mampu memicu pergerakan turun asetnya Bitcoin senilai $2.000. Lalu ada juga FUD yang terjadi akibat pernyataan dari tweetan Donald Trump mengenai aset kripto yang bisa disalahgunakan untuk transaksi ilegal karena menurutnya kripto tidak mempunyai regulasi yang jelas. Secara nggak langsung, topik ini membuat pengguna khawatir akan fluktuasi aset kripto dan berpotensi besar melanggar hukum atas pengguna mata uang kripto. Jadi, mungkinkah dengan kemudahan penyebaran informasi seperti ini, FUD besar akan terjadi di masa depan? Kalau menurut lo, apakah FUD ini mempunyai sisi positif jika dilakukan dengan benar? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Segini dulu informasi mengenai FUD dalam dunia cryptocurrency yang bisa gue berikan. Jangan lupa untuk follow semua sosial media CCN Indonesia yang ada dan ikuti terus konten-konten dari kita setiap harinya. Gua Chris, pamit undur diri sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye, concoan people!